Halo guys, selamat datang di channel La Vida Farm. Jadi di channel ini kita akan membahas segala hal tentang dunia pertanian dan juga dunia peternakan. Jadi jika kalian memiliki minat atau hanya ingin menambah wawasan, kalian bisa subscribe channel ini dan juga share ke teman-teman atau saudara terdekat kalian. Siapa tahu video-video dari kami dapat membantu mereka. Jadi di konten kali ini kita akan membahas tentang 5 negara dengan industri pertanian terbaik di dunia. Sektor pertanian merupakan sektor industri yang kurang banyak diminati oleh masyarakat, terutama oleh kalangan-kalangan anak muda. Karena seperti yang kita ketahui, masih melekatnya stigma tentang petani adalah masyarakat-masyarakat yang miskin, atau jika kita menjadi petani maka kita akan menjadi miskin. Karena stigma itulah, banyak sekali anak-anak muda yang tidak ingin menjadi petani. Akan tetapi sebenarnya sektor ini jika digarap dengan serius dan juga dibarengi dengan mengimplementasikan teknologi pada sektor ini, maka sektor ini akan menjadi lebih menarik dan juga menjadi lebih profitable, sehingga anak-anak muda akan semakin tertarik dengan sektor industri ini. Berbanding terbalik dengan Indonesia, kelima negara ini memiliki industri pertanian yang sangat maju. Mereka mengimplementasikan teknologi dan juga ilmu pengetahuan dalam bidang industri pertanian ini. Jadi kira-kira negara mana sajakah yang termasuk 5 negara dengan industri pertanian terbaik? Negara pertama yaitu Jepang. Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara Jepang adalah negara yang memiliki teknologi yang sangat maju. Mereka menerapkan teknologi di berbagai sektor kehidupan mereka, dan salah satunya yaitu di bidang pertanian. Mereka berhasil menciptakan berbagai jenis alat-alat canggih yang dapat memudahkan pekerjaan mereka di bidang pertanian. Beberapa contoh teknologi dan ilmu pengetahuan yang mereka terapkan pada industri ini, yang pertama yaitu rekayasa genetika. Sebenarnya selain di Jepang, rekayasa genetika ini sudah berkembang di berbagai negara yang lainnya. Akan tetapi dalam rekayasa genetika pembibitan padi, Jepang adalah satu-satunya negara yang berhasil memaksimalkan rekayasa genetik ini. Mereka berhasil menciptakan genetik padi yang dapat menghasilkan padi lebih banyak jika dibandingkan dengan bibit-bibit padi yang lainnya. Sehingga dengan rekayasa genetik ini, maka penggunaan lahan di Jepang dapat menjadi lebih efektif. Kemudian mereka juga menciptakan alat yang bernama rice transplanter. Rice transplanter adalah alat yang dibuat untuk memudahkan petani dalam menanam padi. Jadi, dengan alat ini petani dapat menanam padi dengan lebih efisien dan juga lebih rapi. Mereka dapat menanam bibit sebanyak 1 ton hanya dalam 4 jam saja dengan alat ini. Kemudian mereka juga menggunakan drone dalam pemeliharaan tanaman mereka. Mereka menggunakan drone ini untuk membantu dalam proses pemupukan atau juga dalam pemberian pestisida. Dengan menggunakan drone, praktis mereka hanya memerlukan 1 orang operator drone saja untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kemudian mereka juga menggunakan cloud computing pada pertanian mereka. Cloud computing adalah alat yang dapat memprediksi hujan. Selain itu, alat ini juga dapat melihat tingkat kelembapan lingkungan dengan cara meletakkan sensor-sensor pada sejumlah titik. Jadi nanti sensor-sensor ini akan mengirimkan informasi kepada para petani, sehingga mereka dapat meminimalisir adanya gagal panen akibat kondisi cuaca serta dapat juga meningkatkan kualitas hasil panen. Kemudian negara kedua yaitu Belanda. Walaupun Belanda memiliki luas wilayah yang tidak mencapai 1% dari luas Indonesia, yang dimana luas negara ini hanya sekitar 41.500 km persegi, sedangkan Indonesia memiliki luas mencapai 1.919.000 km persegi. Belanda mampu menjadi negara pengekspor produk pertanian terbesar kedua di dunia. Ekspor pertanian mereka mencapai 72,8 miliar euro. Kunci dari suksesnya pertanian di Belanda adalah riset. Jadi para petani di sana dibantu dengan riset-riset tentang inovasi pertanian yang dilakukan oleh akademisi dan juga pemerintahan mereka. Negara ketiga yaitu Amerika Serikat. Pertanian di negara ini sebenarnya sudah mulai maju berbarengan dengan perkembangan teknologi dan juga mesin-mesin yang memudahkan pekerjaan manusia sejak abad ke-19.
Jadi sejak masa itu mereka sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk sektor pertanian mereka. Kemudian kebanyakan lahan di sana ditanami dengan tanaman jagung, gandum, kedelai, dan juga sayur-sayuran. Sebenarnya sangat wajar jika Amerika menjadi salah satu negara dengan industri pertanian terbaik di dunia. Jika kita lihat secara luasan wilayahnya saja, Amerika memiliki luas daratan seluas 9.147 km persegi. Luas ini sebanding dengan 5 kali luas daratan di Indonesia. Kemudian luas lahan pertanian mereka mencapai 4 juta km persegi. Untuk memanfaatkan teknologi sendiri, bisa dikatakan Amerika merupakan salah satu pelopor penggunaan teknologi dalam industri pertanian. Kemudian negara keempat yaitu Australia. Mungkin yang lebih kita ketahui tentang Australia adalah sektor peternakannya. Mereka adalah salah satu penghasil daging terbesar di dunia. Akan tetapi, mereka juga menghasilkan komoditas-komoditas hasil perkebunan seperti gandum, padi, tebu, berbagai macam buah-buahan, dan juga kapas. Selain untuk mencukupi kebutuhan di negara mereka sendiri, biasanya komoditas-komoditas ini diekspor ke berbagai negara di dunia, seperti Jepang, Korea, dan juga Indonesia. Walaupun jika kita lihat di peta, Australia memiliki luasan wilayah yang sangat luas. Namun tidak semua bagian bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian. Banyak sekali daerah yang terbilang cukup gersang dan hanya cocok digunakan untuk memelihara domba ataupun sapi. Untuk penggunaan teknologi dalam sektor pertanian sendiri, Australia sudah terbilang maju. Mulai dari peralatan pertanian yang memudahkan pekerjaan para petani, kemudian riset-riset yang menghasilkan varietas benih yang lebih unggul, sehingga dapat menghasilkan produk pertanian yang lebih baik. Kemudian negara terakhir yaitu China. Sejak zaman dulu, China sudah menjadi penyedia komoditas pertanian dan komoditas lainnya ke berbagai negara di belahan dunia. Namun jika kita lihat akhir-akhir ini, China lebih serius lagi dalam mengembangkan sektor pertanian mereka. Selain karena jumlah penduduk mereka yang sangat besar, sehingga mereka harus memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri, China juga berambisi untuk menjadi lumbung pangan dunia yang menyediakan bahan pangan untuk 9 miliar umat manusia di seluruh dunia. Bahkan saat ini, China tidak hanya bercocok tanam di negeri mereka sendiri. China juga membidik negara-negara miskin yang belum banyak memanfaatkan lahan mereka. Kemudian, China datang untuk menyewa atau bahkan membeli lahan-lahan tersebut, sehingga lahan-lahan tersebut dapat mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain itu, mereka juga menghabiskan miliaran dolar untuk investasi dalam pembuatan pengairan lahan, pengadaan dan rekayasa benih, penciptaan robot-robot pertanian, termasuk perluasan lahan pertanian mereka juga. Jadi itu adalah 5 negara dengan industri pertanian terbaik di dunia. Mereka benar-benar memanfaatkan teknologi dan juga ilmu pengetahuan untuk mengembangkan sektor pertanian mereka, sehingga sektor pertanian mereka menjadi industri yang sangat besar dan juga menguntungkan bagi negara mereka sendiri. Jadi kira-kira kapankah Indonesia dapat menyusul kelima negara tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang sektor industri pertanian di Indonesia. Dan kira-kira seperti apakah langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk memajukan sektor ini?